Tidak bisa dipisahkan dua hal itu, dua peristiwa besar itu. Jadi di Natal itu kita merayakan baik yang adil, dan nanti yang adil ini siapa itu orang tidak tahu. Tapi ketika mati terjadi baru yang datang itu ini. Begitu. Akhirnya lengkap jadi. Jadi Natal itu awal bagaimana Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Tetapi peristiwa yang dia ingin lakukan adalah Kalvari. Sehingga saya berharap kegiatannya itu seperti itu dua-duanya, supaya ya tidak harus hanya pikir saja. Ini bukan pikir saja. Jadi dia apa? Karena ada yang masih jualan buat, ada masih kegiatan-kegiatan lain masih ada. Jadi kita di Papua ini harusnya orang Papua harusnya ibadah hari ini, tapi masih begitu. Ya, kita tidak ini, tapi itu yang menjadi penting. Oke, mari kita buka kitab kita dari kitab Roma. Ayat yang saya mau baca adalah kesaksian yang disampaikan oleh Bapak Nemaus. Jadi jangan pikir ini kedua ini tidak sama dengan itu. Bekerja kita. Oke. Roma pasal 5 ayat saya akan baca dari 8 sampai 11. Sebenarnya dari ayat 1 sampai 7 masih ada satu kebenaran, tapi saya hanya kita bernilai atau kematian Yesus menjadikan kita orang berharga. Begitu. Ini adalah tembakan pikiran. Begini, sebenarnya aslinya kita ini adalah orang-orang yang bernilai tinggi. Kenapa? Sebab untuk penciptaan manusia itu sudah ada dalam pikiran Allah. Ini bukan tiba-tiba, dan ini bukan diciptakan terakhir, hari terakhir sehingga mungkin tidak penting, bukan. Tetapi itu puncak penciptaan dari semua ciptaan yang lain. Artinya dialah utama, dialah intinya. Jadi pencipta manusia itu sudah dalam pikiran Allah. Kemudian rencananya itu akhirnya dinyatakan waktu ada kesepakatan di situ. Kesepakatannya adalah baiklah kita akan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi rencana itu akhirnya disepakati untuk dieksekusi. Eksekusi itu apa? Ini istilah apa? Istilah keren sedikit. Dieksekusi akhirnya dikerjakan. Rencana itu akhirnya dikerjakan atau diwujudkan. Akhirnya pikiran itu dilakukan bukan hanya dengan berfirman. Kalau hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dan hari kelima itu berfirman. Dan semuanya jadi. Tapi menariknya adalah pencipta manusia bukan berfirman, tapi Allah turun tangan. Allah membentuk dengan tangannya sendiri. Tidak berfirman lagi. Tidak berfirman. Bahan bakunya sudah ada, tanah sudah ada. Sekarang dia membentuk manusia dengan tangannya sendiri. Kalau sudah baca pasal 2 ayat 7 itu. Kejadian. Jadi Allah membentuk manusia dengan tangan sendiri. Artinya manusia itu adalah karya tangan Allah yang besar. Dan Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang besar, bukan berevolusi seperti orang lain bicara atau teori-teori lain orang bicara. Bukan berkembang biak atau berubah-berubah, dulu binatang apa atau spesies apa, kemudian nanti berubah jadi apa, bukan begitu. Orang sedang menurunkan derajat orang-orang hitam. Perempuan dari dia mengaku, dia mengapa? Ular ini. Jadi seperti tolak-tolak, jadi itu masalah. Allah mau pengakuan, tapi rupanya manusia tidak pengakuan. Karena itu ujungnya apa? Vonisnya turun, hukumannya turun. Kau begini. Ular sampai manusia semua divonis. Habis. Kenapa? Karena tidak ada pengakuan. Saya bayangkan saja, coba mereka pengakuan, misalnya bilang, lalu kira abu mati kira ini orang kami punya gaya. Tidak salah ini. Kalau begitu saya pikir dia akan mungkin kembalikan hari itu. Jadi saya bayangkan saja, kembalikan. Dan saudara-saudara jangan lupa, ingat, perintah pertama itu ada yang terima, laki-laki yang terima. Karena itu pertanyaan pertama ketika dosa datang pada perempuan atau laki-laki?
Perempuan. Supaya saya sedikit ubah sedikit mindset kita di sini. Selalu salahkan perempuan kan? Padahal salah siapa? Ya, jadi saya sedikit ubah sedikit. Pertanyaan pertama laki-laki berarti laki-laki yang salah. Bertanggung jawab betul itu laki-laki. Dia bilang perempuan yang ambil makan, oh tidak, dia kasih sayang tidak, tetap laki-laki salah. Karena Tuhan tanya laki-laki pertama bukan perempuan pertama. Berarti dialah orang yang salah. Gitu ya? Oke, jadi itulah suasana bagaimana manusia yang sebenarnya bernilai tinggi karena diciptakan dengan karya tangan Allah dengan program yang luar biasa di depan sana. Tetapi itu akhirnya masuk dalam jerat iblis dan menyebabkan hilang. Sebenarnya bisa melawan diri, sebenarnya bisa keluar. Adam bisa lawan, Adam atau Hawa bisa keluar. Sebab mereka merasa telanjang. Itu bukan ketika ada Hawa makan, bukan, karena Hawa makan pertama. Iya kan dalam cerita itu. Siapa makan duluan? Sana melihat, aduh manusia ini saya ciptakan menurut gambar saya. Luar biasa, mereka punya nilai tinggi, tetapi iblis ini bikin mereka begini, saya harus pergi. Saya harus pergi. Karena hanya dia yang bisa melihat nilai tinggi ini. Tidak ada yang bisa lihat. Apapun orang, sehebat apapun dia, sepintar apapun dia, atau orang punya ilmu sehebat apapun dia, tidak akan melihat manusia itu menilai tinggi kecuali Allah. Itulah sebabnya Allah harus datang ke dalam dunia. Jadi Yohanes 3:16 itu dia bilang apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga mengaku hari itu langsung selesaikan. Tidak mengaku. Sama begini. Allah akan bilang kamu orang benar. Orang boleh bilang kamu tidak benar. Itu sebenarnya tadi. Tergantung kepentingan. Orang punya kepentingan lain yang ingin menjelekkan Pak Levis, itu orang bilang Levis itu tidak benar. Tergantung kepentingan saya bilang tadi. Tergantung sudut pandang. Tergantung posisi mana dia ada sekarang. Orang boleh bilang dia begitu, dia begitu. Tetapi Allah bilang kamu benar. Berarti benar. Yang bicara di atas bukan siapapun kita di sini. Hasil kesepakatan kita bilang dia benar dia bilang salah itu lain, itu di dunia. Tergantung kepentingan tadi, tergantung sudut pandang tadi. Tetapi kalau Allah bilang kau benar, maka saya benar. Posisi saya hari ini orang benar. Yang membenarkan saya siapa? Tuhan Allah bilang saya benar. Waktu saya percaya Yesus mati di kayu salib, yang saya tergantung di atas kayu salib ini untuk membenarkan saya. Karena itu kebenaran Allah melekat ke saya karena saya akui pengorbanan Kristus oleh karena dosa saya. Waktu saya mengaku kebenaran Allah melekat ke saya karena itu saya orang benar hari ini. Saya bilang saya tidak benar. Mindset kita harus ubah, cara pandang kita harus ubah, kebenaran kita harus ubah. Karena siapapun dia, kalau percaya Yesus, dia orang benar. Meskipun hari ini saya bilang dia orang tidak benar, tapi Allah bilang dia orang benar. Begitu. Satu kali saya bikin kelas di kelas, baru saya tanya, mungkin waktu itu ada atau tidak? Ini yang baru-baru saya tidak tahu, saya tidak pernah mengajar, tapi yang ada. Saya bilang, kamu orang kudus kah? Kamu orang kudus kah tidak? Percaya orang kudus kah tidak? Saya bilang begitu. Kamu orang kudus? Sadari kamu orang kudus kah tidak? Saya bilang. Mereka tidak mau jawab ke saya. Pada saat serius tanya, mereka saya yang pastikan posisi mereka. Kamu orang kudus kah tidak? Karena kalau saya mengajar tidak hanya saya bicara konsep, saya biasa bawa mereka ke hal-hal praktis juga biasa. Jadi kamu orang kudus kah tidak? Saya bilang. Mereka mau mengaku tapi karena biasa benci orang, biasa iri hati sama teman, biasa menipu sama dosen, tugas juga kadang-kadang teman punya dia jiplak baru bawa, kadang-kadang begitu-begitu toh. Jadi mereka mau mengaku orang kudus ini mereka berat karena masih di situ, masih berputar-putar. Mereka berat sekali kasus saya. Saya terus paksa mereka. Saya bilang, kamu sudah percaya Yesus, kemudian sudah membuktikan diri itu baru datang kuliah di sini, atau bagaimana ya? Sampai kamu belum apa-apa baru datang kuliah di sini. Ini dia strategi di ceritanya. Karena orang kuliah di sini itu kan syaratnya sudah anak Tuhan baru datang, iya tidak? Memang anak Tuhan dan sudah membuktikan anak Tuhan di kepala sana baru diutus ke sini kuliah. Itu ceritanya.
hukumnya begitu. Jadi saya berangkat dari pikiran itu, ternyata belum ada mengaku. Saya mengaku, oh saya bilang, oh kamu biasa iri hati apa-apa. Iya, jadi kalian malu mengaku ini. Oh, itu lain, saya bilang, itu lain. Itu lain. Kok masih iri hati dengan teman, masih apa-apa, masih putus-putus dosen itu soal lain. Tetapi kalau pernah percaya sudah Tuhan Yesus selamat, maka kebenaran Allah itu sudah melekat kepada saudara. Karena itu sudah mengaku secara benar, mengaku secara kudus, karena kudusnya Allah melekat ke saya ketika saya percaya Yesus. Amin. Harus percaya begitu. Kalau hari ini saya masih iri hati, kalau hari ini saya masih menipu, hari ini saya masih berputar-putar, itu namanya waktu saya percaya ada proses yang harus saya lewati, namanya berpengalaman dengan Yesus. Lama-lama akan sempurna seperti Tuhan Yesus nanti. Karena waktu percaya tidak langsung semua berakhir. Pasti manusia lamanya masih ada, tapi kita usaha untuk harus menekan itu sampai lama-lama jadi sempurna seperti Yesus. Jadi itu soal lain. Tapi waktu sudah menipu, tidak mengubah posisi. Waktu sudah iri hati sama teman, tidak mengubah posisi orang benar. Waktu saya benci sama teman, tidak mengubah posisi saudara sebagai orang benar. Tidak mengubah. Kenapa? Karena waktu saya percaya Yesus, posisi saudara orang benar. Ini kebenaran yang harus ditekankan kepada jemaat. Karena kadang-kadang kalau menipu, mereka merasa, sekarang saya tidak orang benar lagi kah? Saya tidak orang kudus lagi kah? Saya sudah kembali ya, Yesus sudah keluar kah? Yesus kan sudah masuk tuh waktu percaya. Jadi waktu dosa apa-apa kita lakukan, Yesus sudah keluar kah? Kan kita pikir begitu. Iya kan? Jadi untuk usaha masukkan lagi, katanya ada orang lain bilang, ada usaha untuk masukkan dia lagi kembali katanya. Wah, berarti Yesus pulang pergi ya? Datang pergi, begitu Pak? Nah, nanti pikirannya begitu. Kebenaran di sini tidak ajarkan begitu di sini. Alkitab tidak mengajarkan pergi pulang. Sekali masuk tetap selama-lamanya di situ dia. Nah, makanya saya bilang, waktu saya percaya Yesus, posisi saya hari ini itu orang kudus. Kemarin kau menipu, betul. Saya menipu memang kemarin. Waktu menipu posisi berubah apa tidak? Tidak berubah, tetap orang kudus saya.